Tentunya teman-teman pernah melihat daftar isi di setiap artikel di Blogger gitu ya, modelnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa apresiasinya dengan memencet tombol subscribe, like, dan jangan lupa beri komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali berliterasi digital dengan Blogger. Kita langsung saja bagaimana cara membuat daftar isi di artikel semacam ini. Nah, yang pertama silahkan login dulu ke halaman Blogger, kemudian buat postingan seperti ini ya. Seperti biasa kita tiap kali membuat artikel judulnya gitu ya, kemudian buat draftnya seperti ini, daftar isi. Kemudian ini nanti daftar isinya ya, 1 sampai ke 5. Kemudian nah ini isi pertama, maksudnya misalnya pembahasan pertama tentang apa. Nah, mengarah, kalau ini diklik akan mengarah ke sini. Kemudian yang kedua diklik akan mengarah ke kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi silakan buat seperti ini terlebih dahulu. Jika sudah membuat draft seperti ini, selanjutnya blok isi ke 1 ya, blok isi ke 1, kemudian pilih paragraf. Nah, ini jadikan subheading ya. Kemudian blok isi kedua, pilih subheading. Nah, ini dilakukan sampai dengan isi kelima gitu ya. Sub ketiga subheading, kemudian isi keempat ini juga subheading, dan kelima. Oke. Nah, ada ya seperti ini ya. Nah, jika sudah selanjutnya kita akan menghubungkan ya, menghubungkan daftar isi. Misalnya isi ke 1 dia akan membaca sini, isi kedua dia akan membaca isi kedua, dan seterusnya. Nah, biar nanti kelihatan ya, ini saya copy aja enggak apa-apa ya, ini saya copy biar kalimatnya tambah panjang. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan daftar isi ke konten yang sudah kita buat ya, seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kita beralih ke mode HTML ya. Kalau yang seperti ini kan mode kompos ya. Nah, di sini kita ubah ke mode HTML. Waduh, skripnya pusing gitu kan ya. Ya, oke. Kalau pusing ya, contohnya buat yang sederhana aja dulu ya. Oke, kita buat yang sederhana biar skripnya tidak ruwet gitu ya, tidak ruwet, biar tidak ruwet ya. Nah, kita menggunakan contoh ini gitu ya. Nah, kita pindah ke mode HTML. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Ya, sedikit ruwet tidak apa-apa gitu ya. Nah, teman-teman semua, kalau mode kompos itu kan kelihatan ya,
seperti ini. Tapi kalau HTML ya kodenya kode script ya. Nah, teman-teman semua, yang harus kita lakukan adalah memberikan ID ya, ID yang unik gitu ya, untuk isi ke-1, isi kedua, isi ketiga, dan seterusnya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara memberikannya? Nah, oke, kita masuk ke HTML. Nah, di sini ya. Di sini ada isi ini ya, isi ke-1 ya, kemudian di sini sampai ke isi ke-5 seperti ini ya. Nah, ini isi 5. Nah, bisa enter aja enggak apa-apa ya. Seperti ini. Biar jelas gitu ya. Karpe. Nah, selanjutnya, nah di sini kan kelihatan ya, kita tadi membuat heading ya. Heading 3 tentang isi ke-1 ya. Kemudian di sini membahas tentang apa dan seterusnya. Kemudian di sini ada heading 3 ya. Membahas tentang isi ke-2 dan seterusnya. Nah, kita masukkan ID. Nah, kita masukkan ID ya. Gimana caranya? Caranya pada H3 ini langsung aja dikasih H3, kemudian ID sama dengan ya, tanda petik seperti ini, tanda petik, atau saya besarkan dulu ya biar jelas ya. Nah, seperti ini biar jelas. Nah, ini ya, ID sama dengan tanda petik. Kita kan mau menuju ke isi ke-1 ya, udah dikasih isi 1, bebas ya sebenarnya ya, cuma yang penting kita ingat ID-nya apa. Seperti ini, tanda petik lagi, kemudian spasi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman semua, ID sama dengan tanda petik isi 1 tanda petik, ini adalah kode unik yang kita berikan ya, untuk menandai bahwa, nah ini ya, bahwa isi ke-1 kita nambahkan isi 1 ya. Kemudian nanti isi kedua dikasih isi 2, isi ketiga isi 3, isi keempat isi 4, dan isi kelima isi 5. Itu ya. Paham ya maksud saya? Jadi kita kasih kode dulu untuk memanggil ya. Kemudian kita cari yang isi kedua. Ini ya, isi kedua. Cari yang H3. Nah, ini. ID sama dengan tanda petik isi 2 tanda petik spasi. Seperti ini ya. Kemudian cari lagi. Corak cari. Nah, ini isi ketiga. ID sama dengan tanda petik isi 3 tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian isi keempat ini H3. Nah, di sini H3, ID sama dengan tanda petik isi 4, dan yang terakhir isi kelima. Nah, ini ya, ID sama dengan tanda petik isi 5. Jadi penamaan ID bebas, yang penting diingat dan jangan ada spasi kalau bisa ya. Jadi teman-teman semua, saya ulang ya, langkah ini digunakan untuk memberikan kode unik ataupun ID ya, isi 1, kemudian isi 2, kemudian isi 3, kemudian isi 4 ya, dan isi 5. Mana isi 5? Nah, ini isi 5. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah memberikan kode untuk isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, dan
isi 5. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memberikan kode unik untuk tiap pembahasan ya. Nah, kita akan menghubungkan apa? Menghubungkan ini daftar isinya ini ke kode yang sudah kita buat barusan, gitu ya. Jadi kalau nanti ini diklik akan menuju ke sini. Isi kedua diklik akan menuju ke isi kedua dan seterusnya. Jadi kita akan membuat link ya, ibaratnya kan link ya, kerennya kan link ya, tidak menghubungkan tapi kita dengan nama link, cara membuat link daftar isi ke konten ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini. Kita juga masuk ke HTML ya. Enggak apa-apa, belajar juga ini ya, belajar HTML. Nah, ini ya. Isi ke 1 ya. Ini saya enter dulu aja enggak apa-apa, biar teman-teman mudah mencari skripnya nanti. Ini ya. Nah, gini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menghubungkan ya, yaitu membuat link dari isi ke 1 ya ke ID ke 1. Nah, ini mana isi ID 1, isi 2, isi 1 ke sini ya. Nah, caranya gimana cara membuat linknya? Kita masukkan script HTML ya, a href ya, sama dengan tanda petik, kemudian kasih pagar apa? Pagar kode ID yang akan kita tuju. Tadi kan ini isi ke 1, berarti isi 1 ya, kemudian tanda petik, kemudian tutup ya, kemudian di sini A. Nah, seperti ini. Jadi ini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah kita menghubungkan ataupun melingkan ya, membuat hyperlink isi ke 1 akan menuju ke kode unik isi 1 ya. Kemudian untuk yang berikutnya tinggal copy aja. Ini copy, pastekan di sini. Ini juga paste, ini juga paste, ini juga paste, gitu ya. Kemudian ini juga di copy, paste, paste ya, Ctrl V. Nah, kemudian kita tinggal mengganti ini ya. Isi kedua kok ke 1 ya udah kita ganti ke 2. Isi ketiga ini kita ganti ke 3. Isi keempat kita ganti ke 4. Ini kelima, isi ke 5. Nah, skripnya seperti ini ya teman-teman ya. Mudah ya? Wah, mudah lah ya, kita belajar bersama berliterasi digital dengan Blogger. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian jika sudah, kita lihat di Compose ya. Nah, yang tadi kan belum ada hyperlinknya, sekarang sudah ada. Nah, seperti ini itu ya. Kemudian jika sudah, kita langsung publish. Kita publish. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat view blog ya, view blog. Nah, template seperti ini teman-teman ya. Nah, dia akan menuju 1. Nah, 5 ya. Kita coba satu-satu ya. Menuju ke 1, menuju ke 2, menuju ke 3, menuju ke 4, dan menuju ke 5. Nah, ini akan terlihat kalau isi konten pembahasannya itu udah panjang ya. Nah, ini kalau saya kasih contoh yang terlalu panjang, nah nanti skripnya ini juga akan panjang, nanti tidak malah bingung. Wong seperti ini aja ya mungkin
bingung, saya aja juga bingung. Ya enggak nih. Ya namanya kita juga belajar ya. Belajar itu enggak ada salahnya, sesekali salah juga enggak apa-apa. Itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Sedikit terkait dengan gimana cara membuat daftar isi di halaman artikel. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.